있으면 형한테 바로바로 물어보고 좋지 뭐. 네, 아버지. Bagaimana jika suatu hari kamu menemukan fakta bahwa ayah, ibu, dan kakakmu ternyata bukan keluargamu, dan selama ini kamu hidup dalam kebohongan tanpa menyadarinya? Yang mana awalnya pria ini hanya ingin mencari kakaknya yang diculik, tapi semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin ia menyadari bahwa seluruh hidupnya ternyata hanyalah sebuah sandiwara. Dan semua kejadian gila itu terjadi dalam film trailer psikologis Korea berjudul Forgotten. Kisah dimulai dengan seorang pemuda bernama Jin Seok yang baru saja pindah ke rumah baru bersama keluarganya. Ada ayah, ibu, dan kakaknya yang bernama Yoo Seok. Sekilas semuanya terlihat normal. Namun sejak pertama kali masuk ke rumah itu, Jin Seok merasa ada sesuatu yang aneh. Di lantai atas terdapat sebuah kamar yang selalu terkunci. Pemilik rumah sebelumnya bahkan meminta agar kamar itu tidak dibuka apapun yang terjadi. Sejak saat itu rasa penasaran Jin Seok mulai tumbuh. Terlebih lagi, setiap malam dia sering mendengar suara benda-benda jatuh dari balik kamar misterius tersebut. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang bergerak di dalam sana. Namun keluarganya selalu menyuruhnya mengabaikan hal itu. Karena masih trauma dan sering mengonsumsi obat penenang, mereka menganggap Jin Seok hanya berhalusinasi. Tapi Jin Seok yakin ada sesuatu yang disembunyikan di rumah itu. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Jin Seok dan Yoo Seok pulang bersama setelah makan malam. Saat mereka berjalan menuju rumah, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan mereka. Beberapa pria bertopeng keluar. Mereka langsung menyerang Yoo Seok. Di sini Jin Seok mencoba mengejar dan menolong kakaknya. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Terlihat Yoo Seok dipaksa masuk ke dalam van dan dibawa pergi. Jin Seok hanya bisa berteriak histeris, menyaksikan kakaknya menghilang di tengah hujan. Kemudian polisi segera melakukan penyelidikan. Hari demi hari berlalu, namun tidak ada petunjuk apapun. Sampai akhirnya 19 hari kemudian Yoo Seok kembali sendirian, tanpa luka serius, tanpa penjelasan, dan yang paling aneh, dia mengaku tidak mengingat apapun. Awalnya keluarganya sangat bahagia karena Yoo Seok telah kembali. Namun Jin Seok mulai memperhatikan hal-hal kecil yang mengganggu. Kakaknya sekarang sering keluar malam diam-diam. Cara bicaranya mulai berubah. Tatapannya berbeda. Bahkan kaki yang sebelumnya pincang kini bisa berjalan normal. Seolah-olah dia adalah orang lain. Ketika Jin Seok mencoba membicarakan keanehan itu kepada keluarganya, mereka justru marah. Mereka menyuruhnya berhenti mencurigai Yoo Seok. Tapi semakin lama, kecurigaan Jin Seok semakin besar. Suatu malam, dia diam-diam mengikuti kakaknya. Dan apa yang dia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Yoo Seok bertemu dengan beberapa pria asing. Mereka berbicara seperti sedang menjalankan sebuah rencana. Seolah penculikan itu hanyalah sandiwara. Saat itulah, Jin Seok mulai yakin ada konspirasi besar yang sedang disembunyikan darinya. Seiring berjalan waktu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Jin Seok sering melihat kilasan ingatan yang tidak masuk akal. Dia mendengar suara-suara asing, melihat tempat-tempat yang terasa familiar meski tidak pernah dikunjungi. Dan yang paling aneh, suatu hari dia melihat kalender. Tahun yang tertera tidak sesuai dengan yang ia yakini. Menurut ingatannya, saat itu adalah tahun 1997. Tetapi semua petunjuk justru mengarah ke tahun 2017. Jin Seok mulai panik. Apakah seseorang sedang mempermainkannya? Atau justru dirinya sendiri yang kehilangan akal sehat? Semakin banyak ia mencari jawaban, semakin banyak pula kenyataan yang tidak masuk akal. Suatu malam, Jin Seok akhirnya berhasil kabur dari rumah. Dia mencari bantuan ke kantor polisi. Namun disinilah segalanya berubah total. Polisi tidak mengenali keluarganya. Alamat rumahnya tidak cocok. Bahkan identitas dirinya sendiri terasa seperti tidak pernah ada. Saat itulah satu persatu potongan puzzle mulai tersusun. Dan kebenaran yang muncul jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Karena ternyata pria yang selama ini ia panggil kakak bukanlah Yoo Seok. Wanita yang ia panggil ibu bukanlah ibunya. Pria yang ia panggil ayah juga bukan ayahnya.
mereka semua adalah orang asing. Jin Seok akhirnya mengetahui fakta yang menghancurkan hidupnya. Keluarganya yang ia kenal selama ini hanyalah sebuah rekayasa, sebuah panggung, serta sebuah sandiwara besar. Dan tujuan semua itu hanya satu, mengembalikan ingatan yang hilang dari dalam pikirannya. Ternyata setelah sebuah kecelakaan tragis yang menewaskan keluarganya sendiri, Jin Seok mengalami trauma berat. Otaknya menghapus sebagian besar ingatan masa lalu sebagai mekanisme perlindungan. Dia hidup selama bertahun-tahun dalam identitas yang tidak utuh. Namun, ada satu rahasia yang terkubur jauh di dalam ingatannya. Rahasia yang dicari banyak orang. Perlahan-lahan, memori Jin Seok mulai kembali. Bertahun-tahun sebelumnya, dia pernah menjadi saksi sebuah pembunuhan brutal. Seorang pria membunuh satu keluarga demi uang. Dan kasus itu tidak pernah benar-benar terselesaikan, karena saksi utama kehilangan ingatannya. Dan saksi itu adalah Jin Seok. Nyatanya, orang yang menyamar sebagai Yoon Seok ternyata adalah putra dari keluarga korban. Dia kini menjadi detektif. Selama bertahun-tahun dia berusaha menemukan pelaku sebenarnya. Dan satu-satunya cara agar ia bisa menemukannya adalah membuat Jin Seok mengingat kembali malam berdarah tersebut. Itulah alasan seluruh skenario ini dibuat. Rumah palsu, keluarga palsu, serta penculikan palsu. Semuanya dirancang untuk mengguncang pikirannya dan memicu ingatan yang terkunci. Setelah semua ingatannya kembali, Jin Seok akhirnya mengingat wajah pembunuh yang sebenarnya. Dia mengingat setiap detail malam itu. Jeritan para korban, darah yang berceceran, dan identitas pelakunya. Namun kenyataan terakhir kembali menghantamnya. Karena tragedi masa lalu itu ternyata juga memiliki hubungan dengan kehidupannya sekarang. Semua rasa bersalah yang selama ini terkubur akhirnya muncul ke permukaan. Jin Seok menyadari bahwa dirinya hanyalah korban dari rangkaian tragedi yang menghancurkan begitu banyak kehidupan. Pada akhirnya, kebenaran berhasil terungkap. Rahasia yang terkubur selama puluhan tahun akhirnya menemukan jawabannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar keluar sebagai pemenang. Karena beberapa luka memang bisa disembuhkan. Namun ada juga luka yang akan terus menghantui seseorang seumur hidupnya. Dan itulah yang membuat Forgotten menjadi salah satu film trailer psikologis Korea dengan plot twist yang paling gila. Film ini membuat kita percaya pada satu kenyataan, bahwa musuh paling berbahaya bukanlah orang lain, melainkan ingatan yang selama ini berusaha kita lupakan. Jadi gimana menurut kalian? Kalau kalian berada di posisi Jin Seok dan suatu hari sadar bahwa seluruh keluarga kalian ternyata hanyalah bagian dari sebuah sandiwara, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka reka film trailer penuh plot twist seperti ini, jangan lupa subscribe, karena masih banyak film mind-blowing lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Dan itulah alur cerita film Forgotten.